Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Ya, kita masih membahas mengenai energi alternatif. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bu Tini akan memimpin, silahkan anak-anak ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya Bu Tini ingin bertanya, siapa yang masih ingat di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai langkah-langkah membuat karya dekoratif. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai air sebagai sumber energi alternatif. Lalu yang ketiga kita sudah belajar cara menghitung masa kadaluarsa pada suatu produk. Nah, pada pembelajaran 4 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu kombinasi gerak, berjalan, dan mengayun dengan 4 hitungan. Lalu yang kedua, kewajiban anggota keluarga untuk menghemat energi. Dan yang ketiga, biodiesel. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai cara melakukan kombinasi gerak, berjalan, dan mengayun dengan hitungan. Ya, ada 5 langkah. Langkah yang pertama adalah ketika posisi awal. Ketika posisi awal, langkah yang dilakukan adalah berdiri tegak dengan kedua tangan lurus ke samping badan dan pandangan mengarah ke depan. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah ketika hitungan 1. Nah, ketika hitungan 1, kaki kanan dilengkahkan ke depan sambil mengayunkan tangan kiri ke depan dan tangan kanan diayunkan ke belakang. Nah, contohnya seperti pada gambar yang ada di layar. Selanjutnya, langkah ketiga adalah ketika hitungan 2. Ketika hitungan kedua, kaki kiri dilengkahkan ke depan sambil mengayunkan tangan ke kanan ke depan dan tangan kiri diayunkan ke belakang. Nah, contohnya seperti yang ada pada layar di depan. Selanjutnya adalah ketika hitungan 3. Nah, ketika hitungan 3 ini gerakannya sama dengan hitungan ke-1. Ya, kaki kanan dilengkahkan ke depan sambil mengayunkan tangan ke kiri, mengayunkan tangan kiri ke depan dan tangan kanannya diayunkan ke belakang. Selanjutnya yang terakhir adalah langkah kelima ketika hitungan keempat. Ketika hitungan keempat ini gerakannya sama dengan hitungan kedua,
Ya, kaki kiri dilangkahkan ke depan sambil mengayunkan tangan kanan ke depan dan tangan kiri diayunkan ke belakang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban anggota keluarga untuk menghemat energi. Yang pertama yaitu dengan menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Lalu yang kedua menggunakan peralatan yang tidak menggunakan bahan bakar minyak. Ya, misalnya dengan menggunakan sepeda. Lalu yang ketiga adalah berjalan kaki atau menggunakan sepeda apabila berpergian jarak dekat. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ya, bisa dengan menggunakan kendaraan umum. Misalnya seperti yang ada di gambar yaitu bus. Nah, kalau tadi kewajiban anggota keluarga untuk menghemat energi, sekarang adalah hak anggota keluarga untuk menghemat energi, yaitu mendapat dan menggunakan bahan bakar minyak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biodiesel sebagai sumber energi alternatif. Biodiesel ini dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Biodiesel digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar. Biodiesel berasal dari tumbuhan. Nah, tumbuhan yang dapat dijadikan biodiesel ini berupa tumbuhan berbiji dan mengandung minyak, misalnya adalah tanaman jarak. Jenis tanaman jarak yang dapat digunakan untuk membuat biodiesel adalah jarak pagar. Nah, bagian tanaman jarak yang dapat diolah menjadi biodiesel adalah biji. Ya, contoh bijinya seperti yang ada pada gambar. Nah, biji tanaman jarak inilah yang nanti dapat menghasilkan minyak untuk menggantikan solar. Nah, bagaimana cara pengolahan biji jarak menjadi minyak? Langkah yang pertama yaitu dengan menjemur biji jarak selama 2 hari. Selanjutnya, setelah kering, biji jarak dipecah untuk memisahkan daging dan juga kulit jarak. Ya, ini adalah contoh yang sudah pecah. Nah, ini adalah contoh biji yang sudah dipisahkan. Selanjutnya, daging biji jarak ini digiling dan diperas hingga minyak jaraknya keluar. Lalu minyak jarak kasar ini disaring untuk menghasilkan minyak jarak yang bersih. Nah, itu dia anak-anak langkah-langkah pengolahan minyak jarak. Nah, biodiesel ini memiliki kelebihan. Di antaranya yang pertama, tidak beracun. Lalu yang kedua termasuk bahan bakar yang dapat diperbaharui. Lalu yang ketiga, hasil pembakaran biodiesel ini ramah lingkungan. Nah, selain memiliki kelebihan, biodiesel ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama yaitu proses pembuatannya memerlukan biaya yang lebih mahal. Lalu kadar air pada biodiesel ini cenderung lebih tinggi. Dan juga yang ketiga, mudah terkontaminasi. Nah, jadi anak-anak, kita sudah mempelajari beberapa materi hari ini. Yang pertama, yaitu langkah-langkah melakukan kombinasi gerak berjalan dan mengayun dengan hitungan. Lalu tadi yang kedua kita sudah belajar mengenai kewajiban dan hak anggota keluarga untuk menghemat energi.
Lalu yang ketiga kita sudah belajar mengenai biodiesel. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 79. Penilaian harian A dan B. Jawabannya seperti biasa silahkan langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa untuk difoto dan dikirim. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran online hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau jongkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dan lantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran online hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan di rumah, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.